Aku biasanya tidak suka datang ke komisi keselamatan, tetapi jika ada sesuatu yang serius, aku akan lakukan. Dan kali ini aku akan pergi ke mereka. Kemiringan tidak aman. Ini sudah jelas, mereka harus mengaspal ulang semuanya. Itu yang dikatakan Fabio, Cak. Sirkuit yang memaksa motor seperti nunggang kuda ya, jadi sampai bergetar semuanya. Bagaimana para pembalap merasakan bahwa motor mereka tergoncang hebat ketika melalui beberapa tikungan, khususnya 1, 2, 3, dan 10. Selain dari Fabio, ternyata dari John Mir juga mengatakan lebih pedas lagi. Jadi pembalap Suzuki ini mengatakan, aku berbicara atas nama pembalap. Jika ke depan kami kembali ke sini dan mereka tidak mengaspal ulang, aku rasa tidak ada kesempatan untuk race karena kondisinya sangat parah. Pasti ada semacam solusi dalam kasus ini, tetapi memang ada hubungannya dengan uang. Itu ya pasti mahal, tapi apakah mereka hanya mendiamkan? Mereka harus mencari solusi. Aku rasa mereka harus mengaspal ulang setiap 3 tahun sekali. Aku mengerti ini sulit karena hubungannya dengan biaya, tetapi kita harus menemukan solusi hari ini karena kondisinya sangat parah. Kami akan berbicara serius pada Komisi Safety dan kami akan melihat apa kesimpulannya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan pembalap lain tentang ini. Pasti akan ada beberapa pembalap yang diuntungkan dari situasi ini dan berkata, tidak buruk, tidak apa-apa. Kami harus melihat apakah sasis rem lebih baik untuk mengatasi gundukan. Kami akan mencoba, tetapi sekarang prioritasku adalah menemukan kestabilan di trek yang sangat bumpy ini. Itu kata dari John Mir. Kemudian kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Marc Marquez. Jadi si Marc ini memang lebih kalem ya. Ini dikatakan Marc dari free practice pertama sampai bahkan kualifikasi. Marc mengatakan bahwa dia tidak merasakan feel yang nyaman pada motornya. Dia juga kaget, kok bisa ya dengan kondisi seperti itu dia justru menguasai free practice 1-2 dan juga bahkan pada saat kualifikasi bisa merangsek di posisi ketiga. Berikut kata Marc Marquez, sejujurnya feeling di motor tidak begitu bagus, tapi siapa menyangka saat melihat lap time aku menjadi pembalap terkencang. Padahal feelingku di atas motor sampai cara mengendalikan motor aku tidak merasa nyaman. Ini yang membuatku aneh. Tentu saja aku senang dengan hasilnya, tapi tidak dengan performa dan feelingnya. Feelingku kali ini bukan yang terbaik. Salah satu poin kuatku di masa lalu adalah T1, dan sekarang aku banyak kehilangan waktu di sana. Terutama di tikungan 3, 4, dan 5, aku tidak bisa mengubah arah motor. Aku lambat. Tetapi tetap saja lap time-ku bagus. Itu yang aku heran. Nah, kemudian Marquez juga menyoroti tentang kondisi sirkuit. Sekarang level track di MotoGP memang sangat tinggi dan permukaan aspalnya selalu bagus. Tetapi aku ingat kok di Laguna Seca 2013 juga sangat bergelombang. Indianapolis juga ada beberapa gundukan kemudian diperbaiki sehingga lebih baik. Namun setelah itu beberapa tahun kembali bergelombang. Aku sih setuju karena bambinya memang parah. Setiap tahun semakin buruk. Mungkin tanahnya bergerak karena badai. Aku tidak tahu. Yang pasti track ini menuntut fisik dan bahkan ketika kamu fit pun sulit untuk menyelesaikan balapan dengan cara yang baik. Untungnya lintasan lurusnya aman sehingga kita bisa lebih rileks pada saat melahap stride. Jadi itu ya beberapa konfirmasi dari para pembalap MotoGP yang mengatakan bahwa sirkuit Austin ini memang jabang bajul, Cak. Jadi gila nih tenan, Cak. Banyak sekali bumpy dan IWB juga cukup surprise karena keluhan ini tidak ada di tahun 2019. Artinya gini, dari tahun ke tahun mungkin makin parah. Jadi kondisi aspal yang ya pasti ada gerakan di tanah mungkin ya, dan juga maintenance yang mungkin kurang, IWB nggak tahu. Tapi yang jelas, Cak, dari informasi para pembalap tadi bisa kita pastikan bahwa sirkuit Austin memang serem untuk para pembalap karena bukan hanya bergelombang tapi sudah semacam gundukan. Informasi demikian. Nah, untuk memberikan gambaran betapa sadisnya sirkuit Austin, IWB sudah lampirkan di sini ada video. Ini adalah kualifikasi yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia yang bisa menorehkan waktu yang sangat baik pada saat kemarin ya, 2 menit 2 detik. Dan saya bisa perhatikan di sini bagaimana motor tidak tenang ya, motor tidak bisa smooth banget. Jadi ada goncangan-goncangan dan kata para pembalap di sana mereka harus benar-benar memegang erat stangnya karena sangat bahaya dan juga menurut mereka sangat riskan jika motor tidak dipegang dengan kuat sebab seringkali namanya stang itu bergetar terus. Jadi ini informasi yang di-share oleh para pembalap MotoGP kemarin pada saat kualifikasi ataupun pada saat free practice. Dan ini saya memperhatikan ya, saya memperhatikan lap time dari Bagnaia memang kencang banget. Nah, pertanyaan gini, apakah lap time Bagnaia mampu mendongkel daripada lap time Marc Marquez di tahun 2015? Sampai harus tahu, Cak, ternyata lap time Bagnaia tidaklah yang terbaik sebab masih dipegang Marc Marquez untuk lap time-nya. Nggak percaya? Kita akan bedah sekarang. Nah, ini, Cak, ini adalah hasil kualifikasi ya pada saat kemarin di Austin. Dan saya perhatikan di sini Francesco Bagnaia sukses menorehkan waktu yang sangat baik. Nah, ini adalah lap time terbaik pada saat kualifikasi dan kita lihat Bagnaia mampu mengalahkan
Fabio Quartararo dan juga Marc Marquez. Di sini tertoreh 2 menit 2781 detik. Ini adalah sebuah lap time yang sangat baik walaupun tidak yang terbaik. Namun kalau dibandingkan dengan para pembalap lainnya, Bagnaia memang outstanding. Saya perhatikan di sini Fabio Quartararo hanya menempuh atau menorehkan waktu 2 menit 03 129 detik. Sementara Marc Marquez tidak mampu juga menjebol angka di 2 menit 3 detik ya. Jadi dia hanya di kisaran yang sama. Jadi hanya Bagnaia yang mampu menjebol angka 2 menit 2 detik sekian ya. Jadi gitu ya informasi buat sampean semuanya. Dan kemudian posisi keempat Jorge Martin, Nakagami, Zarco, dan saya perhatikan di sini ya, hanya Fabio dari Yamaha yang mampu menembus ke atas, tapi lainnya di belakang semuanya rata-rata untuk pembalap Yamaha. Dan di sini kita lihat bahwa Nakagami bisa merangsek ke posisi 5, dan juga kalau kita lihat pembalap Honda lainnya adalah Pol Espargaro di posisi ke-12. Lain-lainnya dikuasai oleh Ducati, dan yang impress lagi adalah dari Suzuki ya. Suzuki ini cukup baik sebenarnya. Seandainya tidak ada Fabio Quartararo, Suzuki mungkin menjadi pabrikan dengan inline 4 yang paling baik di sini. Tapi Fabio memang outstanding di sini. Tadi kalau kita perhatikan, Cak, kualifikasi di sini Pecco adalah 2 menit 02 781 detik. Ini adalah the best lap time kualifikasi kemarin. Dan kalau kita bandingkan dengan best lap Marc Marquez di sirkuit Austin, ternyata jauh lebih kencang. Dan perhatikan di sini, ini adalah all time lap record dari Marc Marquez menggunakan Honda RC. Ini yang IBB maksud tadi. Jadi lap time-nya masih belum dipatahkan, tetap Marc Marquez yang memegang. Di sini 2 menit 02 135 detik. Dan juga best race lap-nya tetap Marc Marquez ini di angka 2 menit 03 575 detik. Sementara best pool juga masih tetap dipegang oleh Marc Marquez. Seberapa top speed hari kemarin ya? Nah, ini adalah event top speed yang kita bisa lihat ya, tertoreh di sini. Nah, Ducati ini menorehkan menorehkan top speed di angka 349,5 km per jam pada saat free practice keempat. Jadi sebenarnya untuk top speed sudah dijungkalkan oleh Ducati. Nah, ini kan ada 347. Ini belum diupdate oleh MotoGP ya. Seharusnya ini sudah berubah di sini, artinya sudah kalah dari Ducati. Tapi untuk lap time dan sebagainya masih dipegang Marc Marquez dan Honda. Ya, jadi itu gambaran buat semuanya. Kemudian kalau kita lihat di sini, semuanya ternyata dari posisi 1 hingga sampai seterusnya ya, itu dikuasai oleh semua mesin V4. Ducati, gila nih Ducati ya, 349,5 km per jam top speednya. Kemudian diikuti oleh Bastianini, Jack Miller, Bagnaia, Jorge Martin sebagainya. Nah, informasi buat sampean, Cak. Bastianini ternyata dihadiahin oleh Ducati gearbox yang baru ya. Informasi buat sampean semuanya. Jadi Bastianini kemarin kan luar biasa, sehingga Ducati akhirnya memberikan gearbox yang baru sebagai bentuk reward ya, bosonya hadiah dari Ducati atas luar biasanya Bastianini, yang sebenarnya kalau kita bedah lap time di sana kemarin dipegang oleh Bastianini. Jadi mau Bagnaia kayak, kemudian mau Fabio Quartararo kayak, ternyata masih di bawah Bastianini untuk lap time-nya, recordnya ya, fastest-nya, gila nggak? Ya, jadi kita lanjut. Nah, kemudian top speed lainnya Honda di sini nongkrong di posisi keberapa nih? 1, 2, 3, ke-7 ya Honda. Baru KTM, Aprilia dan sebagainya di sini. Pokoknya dari 1 sampai dengan keberapa nih? Pokoknya sampai di 10 besar lebih itu dikuasai oleh mesin V4. Memang ini adalah sebuah sirkuit dengan strat yang terpanjang di kalender MotoGP. Kan top speednya tembus 1,2 km. Jadi luar biasa panjang ini, Cak. Aspalnya 15 meter, dan kalau kita perhatikan juga sirkuit ini memiliki panjang 5,5 km. Ini gendeng tenan, Cak. Panjang banget, Cak. Ya itu tadi, weakness-nya adalah gundukan, Kang Mas. Ini seperti rodeo katanya. Oke, jadi yang terbuncit di sini adalah, nah ini yang paling menarik, Kang Mas. Sama harus tahu, terbuncit dikuasai oleh Luca Marini. Untuk Ducatinya itu terbuncit, maksudnya terbuncit untuk Ducatinya. Tapi kalau untuk pabrikan memang kita harus akui Yamaha suffering untuk top speed. Nah di sini, jadi kalau sampean ngomong mengenai balapan MotoGP, wah menang ini motornya powerful, enggak, Cak. Jadi siapa yang menang di MotoGP itu bukanlah motor yang powerful, bukan, tapi motor yang paling balance. Sampean perhatikan di sini kan, fakta dan buktinya ternyata Yamaha adalah motor yang paling less power, tapi cornering speednya yang di atas rata-rata. Itulah kelebihan daripada Yamaha, dan itulah kelemahan daripada Yamaha. Jadi ada plus minusnya. Yamaha top speednya kurang, powernya kurang, tapi dia cornering speednya. Artinya apa? Ada paket yang di sana, di mana suspensi, sasis semuanya dihitung supaya ya memang kencang untuk di tikungan aja, tapi untuk top speednya kurang, plus minus daripada mesin inline 4. Dan yang surprise bagi BB adalah ternyata Dovi yang menggunakan aspek M1 ya, top speednya bisa lebih lambat 6 km per jam,
tidak terbukti, Cak. Karena kalau kita lihat di sini, data ini ternyata Dovi justru menjadi pembalap Yamaha terkencang. Ini ada data top speed yang ditunjukkan oleh para pembalap MotoGP kemarin dengan motor yang berbeda di Austin kemarin. Untuk race pace, jadi pembalap kemarin melakukan beberapa simulasi race dan di sini kita lihat ternyata Jack Miller menggunakan kompon ban depan hard sementara belakang medium. Dan rata-rata memang para pembalap nanti akan menggunakan kompon ban depan hard mengingat untuk karakter sirkuit ini demanding, jadi sangat menguras tenaga dan juga ban. Artinya pembalap memang harus memilih yang agak keras, sementara belakangnya medium. Dan yang menarik adalah ternyata untuk para pembalap lainnya menggunakan tipe hard belakang. Apapun itu, para pembalap sepertinya akan menggunakan slick medium rata-rata. Dari perkiraan IWB, Jack Miller kalau dalam kondisi normal bisa saja nanti merasa ke depan. Dan juga Fabio Quartararo kita harus waspadai juga karena kita tahu bahwa kelebihan daripada Fabio ini adalah manajemen bannya yang bagus. Dan juga kita lihat Marc Marquez pasti the King of Austin tidak akan berdiam diri. Kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah gambaran tadi ya. Artinya rata-rata pembalap bisa di angka 2 menit 04.355 detik atau 04 lah pokoknya 2 menit 04 rata-rata demikian ya. Saya perhatikan di sini ada kotak-kotaknya. The best-nya rata-rata di 2.04 dan ini memang masih di bawah Marc Marquez di tahun 2015. Informasi buat sampean semuanya. Ini adalah sebuah sekilas informasi dan juga sekilas tentang apa yang kita bisa simpulkan. Dan kita tahu bahwa Bagnaia luar biasa dan Bagnaia menjadi pembalap yang sangat confidence walaupun dia mengatakan bahwa everything can happen. Dia akan mencoba untuk stay calm, ya santai, tapi dia akan mencoba untuk meraih podium nomor 1. Itu targetnya, walaupun targetnya tentu lebih besar karena pasukan Ducati sangat bernafsu untuk ke depan. Itu intinya, untuk menahan laju Fabio Quartararo karena kita tahu bahwa potensi Ducati untuk juara dunia masih terbuka. Kita akan lihat nanti di Austin, gambaran dari Austin ya. Bagaimanapun apapun itu, IWB katakan bahwa Ducati berpotensi dan juga Marc Marquez pasti nggak akan diam dan juga Fabio Quartararo pasti juga berusaha keras untuk di depan karena every single point sangat penting. Dan kalau memang saat ini satu Bagnaia bisa meraih juara di sana nanti ya di Austin nanti dan juga pasukan Ducati bisa masuk ke depan, Fabio bisa di belakang, ya ada potensi lah, masih ada harapan. Apapun itu pasti Fabio akan sangat hati-hati karena dia tidak mau membuat kesalahan. Every single mistake akan menjadi problem. Jadi gitu Kang Mas ya, informasi buat semuanya kita lihat nanti pada saat balap Austin ya. King of Austin, apakah akan mempertahankan posisinya? Kita lihat nanti pada saat race. Dan aduh Kang Mas, sampai harus ngopi hari ini karena race-nya gila ya, dini hari. Mungkin cenderung ke morning, ke pagi. Jadi kita akan melihat nanti Ibi nggak tahu apa bisa nonton atau enggak. Karena besok mau vaksin nih, ngantar anak vaksin ya. Kita akan lihat nantilah pokoknya ya. Oke Kang Mas, informasi dari Ibi buat semuanya. Dan kalau teman suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Dan ajulah Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dos.